Renungan Harian Minggu Biasa ke-12, Minggu 21 Juni 2020. Jangan pernah takut menjadi saksi Kristus. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10-13. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 12-15. Dan bacaan Injil dari Matius bab 10 ayat 26-33. Saudara-saudariku terkasih, ketika Anda bertemu dengan seseorang atau menelpon seseorang, kata pertama yang akan ditanya adalah bagaimana kabar, bagaimana keadaan, sehat atau tidak sehat, bagaimana pekerjaan atau tugas pelayanan, lancar atau ada tantangan, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, orang mengharapkan kita bahagia, sehat, dan berhasil dalam tugas atau pekerjaan. Pertanyaan, mengapa orang sering takut menjadi saksi Kristus? Mengapa orang Katolik yang sudah berjanji untuk menjadi pengurus gereja, tetapi tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya secara baik? Ketika diminta untuk menjadi lektor, pembaca doa umat, kolektan, orang selalu menolak dan mengatakan takut, tidak mampu. Apakah sikap seperti inikah yang disebut murid Kristus atau saksi Kristus? Saudara-saudariku terkasih, tema permenungan kita adalah jangan pernah takut menjadi saksi Kristus. 3 tokoh ditampilkan untuk memberikan motivasi agar tidak takut menjadi saksi Kristus. Pertama, Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang paling menderita menjadi pewarta dan saksi Allah. Ia dicemooh, diolok, bahkan dibenci oleh para penguasa yang dikritiknya. Dalam menghadapi tantangan ini, Nabi Yeremia mengungkapkan keyakinannya akan keberpihakan Allah padanya. Tuhan menyertai seperti pahlawan yang gagah perkasa. Orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan tidak dapat berbuat apa-apa. Nabi Yeremia merasa kuat karena Tuhan berpihak padanya dan akan membalas perbuatan mereka. Nabi Yeremia tidak takut menjadi saksi Tuhan. Kedua, Santo Paulus. Jangan takut berbuat salah menjadi saksi Kristus. Saudara-saudariku terkasih, sebab kasih Yesus Kristus jauh lebih besar dari pelanggaran atau dosa Adam. Jika lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Artinya, murid-murid Kristus tidak harus takut untuk gagal. Kegagalan harus dipandang sebagai tanda kasih Allah untuk membaharui diri, komitmen, dan memurnikan panggilan karena Kristus. Ketiga, Yesus Kristus. Menjadi saksinya dipilih dan dikasih, tak ada ketakutan. Saudara-saudariku, umat beriman yang saya kasihi, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya untuk tidak takut terhadap siapapun, tetapi takutlah terhadap Dia, Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Mengapa? Karena Allah menghendaki agar semua orang dapat mendengarkan kabar baik tentang kerajaan-Nya yang disampaikan oleh utusan-Nya. Sebab keselamatan manusia jauh lebih berharga daripada makhluk ciptaan yang lain. Kamu lebih berharga daripada burung pipit, tegas Yesus. Artinya, burung saja masih diperhatikan Allah, apalagi manusia. Di samping itu juga, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berani memberikan kesaksian tentang dirinya di hadapan semua orang.
Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Artinya pengikut Kristus harus menjadi milik Kristus seutuhnya dan berani memberi kesaksian dalam karya perutusannya. Saudara-saudariku terkasih, harus disadari bahwa Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Yesus juga memanggil kita untuk hidup baginya, memberitakan Injilnya, memberikan kesaksian sebagai murid Kristus di tengah masyarakat, keluarga, komunitas, dan gereja atau lingkungan kita sendiri. Kita mulai dari hal yang sederhana, menjadi bapa, ibu, anak, pengurus gereja, imam, biarawan-biarawati yang taat dan setia berdoa, ikut perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, hadir dalam pertemuan lingkungan, membaca kitab suci dan mewartakannya dengan bertindak baik, benar dan adil bagi orang lain maupun sesama. Hidup dan menjadi saksi bagi Kristus memang sulit, sebab seumur hidup kita akan berjuang untuk Kristus. Itulah tantangannya. Namun janganlah takut menjadi saksi Kristus, sebab setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Inilah jaminannya. Amin.